Banggrojo. 2 Pak Ahok. 3 Pak Tumiono. 4 Pak Azwar Anas. Lihatlah para gerombolan 212 itu. Mereka memuja kesantunan dan kesolehan pejabat yang tidak bisa kerja. Mereka meminta orang-orang menyukai dan mensyukuri bencana banjir sebagai anugerah. Mereka membakar bendera negara lain dengan alasan intoleransi. Padahal di negara sendiri merekalah pelaku intoleransi. Sok mau turunkan para pemimpin KPK, menuduh korupsi terhadap orang lain tanpa bukti. Tapi diam saja ketika umat muslim kena tipu first travel dan Abu Turs. Ngurusin para korban pun tidak. Kenapa? Karena tidak ada imbalannya. Karena di kasus penipuan umroh itu tidak akan dapat apa-apa. Ngapain coba ngurusin satu orang bernama BTP alias Ahok ketika ada puluhan ribu sesama muslim yang butuh dibantu secara moral saja? Ya cukup bantuan moral kok. Atau kalau mau bisa aksi demo ke kejaksaan agar urusan penggantian uang jemaah berjalan cepat. Tapi yang bantu yang nggak dapat apa-apa. Apa ini alasannya jadi tidak mau bantu seheboh mendemo Ahok? Gerakan umat katanya. Ada ratusan bahkan ribuan kecaman yang sudah diarahkan ke mereka ini, terutama yang beredar di media sosial oleh para netizen, yang boleh dibilang tidak akan mempan sama mereka. Mereka tetap saja berdemo. Apapun tema demonya, pasti ada seruan anti Ahok di dalamnya. Ada tudingan korupsi terhadap Ahok yang hanya dilontarkan tanpa bukti. Sementara yang dituding ini sedang bekerja di Pertamina, sudah menurunkan harga BBM, sedang memerangi mafia migas, semuanya demi rakyat. Namun, argumen semacam ini tidak akan mempan sama mereka. Iya, mereka yang sok petantang petenteng ini hanya akan bisa dikalahkan dengan dua cara. Pertama, dipukul balik dengan secara kasar dan sekeras mereka berorasi. Yang kedua, ya pemerintah langsung saja kenakan pasal makar atau mengganggu ketertiban umum terhadap mereka. Karena hukuman dari masyarakat walaupun nyata itu kurang nendang buat mereka. Hukuman dari masyarakat sudah nyata kok. Lihat saja di beberapa demo terakhir. Katanya bakal dihadiri ratusan ribu umat. Buktinya yang hadir hanya 2.000 orang. Ya mereka-mereka saja, tanpa ada simpatisan dari masyarakat umum. Artinya, kepercayaan masyarakat terhadap gerakan 212 ini sudah hancur. Makna gerakan 212 di mata masyarakat sudah berkurang drastis. Toh Ahok sudah dipenjara, sudah menjalani masa hukuman, sudah dibayar tunai. Dan ketika Ahok menurunkan harga BBM, masyarakat luas menikmatinya. Tapi tetap saja, hukuman dari masyarakat ini kurang nendang. Oleh sebab itu, perlu ada tokoh dengan latar belakang agama kuat dan dengan mulut senyinyir Fadlizon, seperti Ali Mokhtar Ngabalin. Kehebatan Fadlizon adalah ketika dia bisa menyetir emosi para haters Jokowi hanya dengan susunan kata-kata yang menarik seperti plonga-plongo contohnya. Dulu di awal kemunculan Ali Ngabalin sebagai salah satu jubir istana, kita sangat berharap banyak dengan banyak gebrakannya. Gebrakan kata-kata semacam Fadlizon itu dilansir dari cpnn.com. Ali Ngabalin keluar taring menanggapi para kadrun 212 yang protes menolak Ahok mengurus Pertamina dan perpindahan ibu kota baru. Kalau presiden nanti memilih Ahok, kenapa ente yang sakit? Kenapa ente yang punya badan gatal-gatal? Kenapa ente yang kok naik asam lambung? Jangan dong, segera move on segera. Ente kayak orang yang tidak waras itu melihat masalah ini. Ini masalah bangsa, ujar Ngabalin. Ngabalin meminta masyarakat tidak menyimpulkan keterpilihan seseorang itu berdasarkan kebencian. Ngabalin menyatakan bahwa untuk setiap umat muslim harus berlaku adil menurut Quran.
orang itu bukan saja orang Islam, mau Katolik, mau Protestan, mau Hindu, mau Buddha. Jangan karena kita benci kepada seseorang kita berlaku tidak adil, beber Ngabalin. Menurut Ngabalin, Ahok bisa saja ditunjuk karena punya kemampuan mumpuni. Ya, karena dia punya kemampuan. Kan ada Azwar Anas, ada Mas Tumiana, ada Mas Bambang Brojonegoro, ada Mr. Ahok. Kalau Allah menghendaki, baik presiden memilih salah satu di antara 4 orang ini, atau mungkin presiden memilih orang lain, ya kewenangan presiden. Otoritas presiden prerogatif untuk memilih, pungkas Ali Ngabalin. Enak kan kata-katanya? Harusnya yang kayak gini diperbanyak saja. Kita yakin publik pun akan setuju dengan kata-kata beliau. Bagaimana menurut Anda?